Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Rut pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Rut pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-22, beginilah firman Tuhan. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomikah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Salam. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah tujuan Tuhan di balik kepahitan. Sekali lagi, tujuan Tuhan di balik kepahitan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepahitan dalam hidup merupakan salah satu racun yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Kepahitan dapat menjadikan seseorang putus asa, kecewa, stres, bahkan lebih ekstrimnya lagi adalah menyalahkan atau meninggalkan Tuhan. Pertanyaan yang sering muncul dalam diri orang yang mengalami kepahitan adalah, apa rencanamu sesungguhnya dan mengapa engkau membiarkan aku mengalami hal ini? Masalah yang bertubi-tubi itu kadang sulit kita mengerti dan menjadi misteri yang tidak dapat terbayangkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, salah satu contoh dalam Alkitab yang pernah mengalami kepahitan yang luar biasa itu adalah Naomi. Dikisahkan bahwa suatu ketika terjadi kelaparan di negeri mereka, dan kelaparan itu membuat dia, suaminya Elimelekh, dan kedua anaknya pergi dari Betlehem Yehuda ke tanah Moab. Mereka pindah ke sana untuk menghindari wabah kelaparan tersebut dan supaya dia dan keluarganya tetap hidup. Namun apa yang terjadi justru tidak pernah terpikirkan olehnya. Ia menghindari kematian, justru kematian itu dihadapinya bertubi-tubi. Elimelekh dan kedua anaknya yang sudah menikah dengan perempuan Moab, Orpa dan Rut, meninggal. Kini ia bersama dengan kedua menantunya menjadi janda. Dan keadaan itu membuat mereka tidak ada yang dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka. Inilah kepahitan yang luar biasa yang dialami oleh Naomi. Hingga ketika ia kembali ke kampung halaman, ia tidak mau dipanggil lagi sebagai Naomi. Justru ia mau kalau ia dipanggil sebagai Mara karena kepahitan yang luar biasa itu. Bahkan Naomi mengatakan bahwa dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa Naomi sedikit ada kekecewaannya terhadap Tuhan atas kejadian yang dialaminya itu. Masalah demi masalah yang telah menimpa hidupnya membuat dirinya lupa bahwa ada rencana Tuhan yang lebih besar yang dipersiapkan baginya, yakni menantunya Rut yang setia mengikutinya
dan berkomitmen untuk menyembah Yahweh Allahnya Naomi. Bahkan lebih jauh lagi, ada rencana Allah yang lebih besar kepada umatnya, di mana garis keturunan Sang Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan umatnya nanti berasal dari garis keturunannya Rut. Apa yang tidak pernah terpikirkan oleh Naomi, justru Allah telah memikirkan yang terbaik untuknya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari kisah kehidupan Naomi dan Rut ini ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dimanapun kita berada, masalah itu pasti ada. Di hidup ini tidak ada satu tempat pun yang menjamin bahwa kita tidak akan mengalami masalah. Napas hidup ini masih melekat di tubuh ini, maka masalah itu akan selalu ada, silih berganti di dalam kehidupan kita. Mungkin masalahku dan masalahmu porsinya saja yang berbeda, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Untuk itu, ketika kita diperhadapkan oleh berbagai macam masalah, maka kita harus siap sedia. Bukannya kita melarikan diri daripadanya. Apalagi kalau kita diperhadapkan dengan kematian, kita harus siap kehilangan. Karena dunia ini hanya tempat kita sementara waktu, bukan sesuatu hal yang patut kita pertahankan. Pahit memang ketika kita mengalami hal-hal yang demikian. Namun kepahitan itu bisa menjadi obat penyembuh jika kita mampu menempatkannya di tempat dan fungsi yang tepat. Hal yang kedua adalah, di balik kejadian yang kita alami ada maksud Tuhan yang lebih indah. Kisah hidup Naomi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah merancang hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Pergumulan dan permasalahan apapun jangan sampai membutakan mata rohani kita untuk melihat rencana baiknya Tuhan. Percayalah, Tuhan bisa bekerja dan menggenapi rencana-rencananya di dalam hidup kita dengan cara-cara yang ajaib, termasuk melalui kepahitan hidup yang kita lewati. Tiap kali pergumulan datang, ingatlah akan Tuhan dalam segala kebaikannya. Kita perlu senantiasa bersyukur atas penyertaannya. Jikalau Ia sanggup melukai kita, maka Ia sanggup menyembuhkan kita. Tinggal bagaimana kita memandang masalah itu dalam hidup kita. Itulah yang akan membentuk hidup dan karakter kita masing-masing. Yang ketiga adalah, dalam segala keadaan, kesetiaan itu yang paling utama. Kita belajar dari kehidupan Rut yang mengambil keputusan meninggalkan keluarganya, meninggalkan kepercayaannya, dan menjadi pribadi yang setia kepada Naomi dan Allahnya. Kesetiaan Rut sulit kita temukan saat ini. Kita kadangkala setia dikala keinginan kita terpenuhi, tetapi ketika keinginan kita tidak terpenuhi, kita akan berubah setia dan kembali ke jalan kehidupan kita yang lama. Namun dari Rut kita belajar menjadi pribadi yang setia, setia kepada keluarga dan setia kepada Allah. Kesetiaan inilah yang menjadikannya sebagai nenek moyang Kristus, dan itu tercatat dalam sejarah kehidupan manusia. Untuk itu, kita juga harus menjadi pribadi yang setia apapun keadaannya. Akhirnya, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang mengerti maksud Tuhan di dalam hidup kita. Dan marilah kita berharap bahwa rencana Tuhan selalu indah bagi kita. Dan marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.